One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo, Bapak Dr. Wahab MAG, serta teman-teman sekalian. Judul kita kali ini ialah mengenai tradisi berzanji yang mengandung nilai keislaman di masyarakat Desa Kapur. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa tradisi dalam pengertian sederhananya ialah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Sumber tradisi pada umat ini biasanya disebabkan karena sebuah urf atau kebiasaan yang muncul di tengah masyarakat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya. Lalu masyarakat, biasanya dikatakan masyarakat apabila terdapat suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem baik semi terbuka maupun semi tertutup, di mana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu yang ada di kelompok tersebut. Jadi untuk memahami definisi masyarakat lebih mendalam lagi, kita dapat merujuk dari beberapa pendapat para ahli. Di antaranya ada Paul B. Harton. Menurutnya, masyarakat ialah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, selain itu juga mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut. Lalu pendapat lain disampaikan oleh Selo Sumarjan yang mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan suatu budaya. Selanjutnya ialah nilai keislaman. Untuk istilah nilai itu sendiri merujuk kepada sesuatu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, diraba maupun dirasakan dan tak terbatas oleh ruang lingkup. Sedangkan Islam secara istilahnya ialah suatu nama bagi agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Dan nilai-nilai keislaman pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling berkaitan, membentuk suatu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Lalu kembali kita kepada inti dari judul ini, yaitu berzanji. Tradisi berzanji. Jadi berzanji itu ialah suatu doa-doa, pujian-pujian, dan penceritaan riwayat Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan suatu irama atau nada yang biasa dilantunkan ketika kelahiran, khitanan, pernikahan, dan maulid Nabi. Isi berjanji itu bertutur tentang kehidupan Nabi Muhammad yang disebutkan berturut-turut, yaitu silsilah keturunannya, masa kanak-kanak, remaja, pemuda, hingga diangkat menjadi rasul. Di dalamnya juga mengisahkan sifat-sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW serta berbagai peristiwa untuk dijadikan teladan umat manusia. Dan saya juga telah mewawancarai 3 narasumber yang saya dapat untuk mencari tahu lebih luas lagi mengenai tradisi berzanji ini. Narasumber pertama mengatakan bahwa tradisi berzanji ini lebih menekankan pada syair dan sholawat. Ayat-ayat berzanji tersebut dikarang oleh Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Al-Barzanji. Beliau memenangkan sayembara hingga akhirnya menulis syair berzanji ini, lalu dijadikan buku yang kita sebut dengan Kitab Al-Barzanji. Sebagian besar masyarakat adapun jemaah Desa Kapur ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Memang ada beberapa dari umat Islam yang mengatakan bahwa itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan Rasulullah pada zaman dahulu. Namun dikarenakan ayat-ayat berzanji tersebut berisikan pujian-pujian kepada Rasul dengan menunjukkan bukti kecintaan umatnya, maka dibuatlah syair itu dan dilestarikanlah juga syair itu. Tradisi ini juga merupakan bentuk dari menggapai ridho Allah dan Rasulnya. Dan lagi tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan syair ini juga berisikan salawat kepada Rasulullah. Dalam persoalan salawat ini Allah bahkan memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 56, yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat-ayat yang dibacakan ketika berzanji ini dimulai dengan bertawasul kepada Nabi, kemudian diikuti doa kepada Allah sesuai dengan hajat yang dimiliki oleh orang yang memiliki acara tersebut. Lalu Al-Fatihah dan juga salawat-salawat lainnya.
Berjanji ini juga memiliki banyak kategori. Ada berjanji yang bersifat maulid, kemudian ada berjanji maulid hafsi, maulid diba, maulid turo, dan masih luas lagi. Pujian dan selawat yang dilantunkan oleh mereka melalui tradisi berjanji ini dengan harapan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat nanti. Tradisi ini diperkirakan telah mereka lakukan sangat lama dan masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini tidak hanya dilakukan di masjid-masjid setiap malam Jumat saja, tetapi juga di acara-acara sakral seperti acara selamatan. Maknanya dengan fadilah dalam memuji Nabi, berselawat dengan Nabi, dan yang memiliki hajat itu mungkin akan Allah kabulkan hajatnya melalui tradisi berjanji ini, yaitu dengan selawat-selawat kepada Nabi. Karena juga salah satu doa yang akan Allah zabah itu ialah dengan berselawat kepada Nabi. Selain acara selamatan, tradisi ini juga dilakukan di acara gunting rambut atau ketika 7 bulanan ibu hamil. Tradisi ini juga bentuk memohon kepada Allah, dan selawat ataupun ayat-ayat berjanji ini berisi selawat dan pujian-pujian itu sebagai dasar agar doa yang kita panjat kepada Allah dapat dijabah. Maka dari itu masyarakat Desa Kapur ini sangat melestarikan hingga menjadikannya sebuah tradisi yang masih aktif sampai saat ini. Seorang tokoh bernama Rashidi, beliau adalah pengurus Masjid Udaraman. Itu yang dikatakan beliau. Lalu narasumber kedua memberikan penjelasan yang berbeda, bahwa tradisi berjanji ini menunjukkan kecintaan kepada Rasul. Sebagian besar masyarakat di sekitaran masjid turut adil dalam tradisi ini. Terkadang di setiap malam Jumatnya, para jamaah akan belajar kitab berjanji ini. Di acara-acara penting terkadang juga ayat-ayat berjanji ini dilantunkan. Tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ayat-ayat ini berisi manfaat yang luar biasa, dengan harapan syafaat Rasul akan sampai kepada kita. Maka itu masyarakat setempat tetap mempertahankan tradisi ini. Itu dikatakan oleh Ibu Asma, masyarakat asli Desa Kapur sekaligus yang juga berpartisipasi dalam tradisi itu. Lalu narasumber yang ketiga mengatakan bahwa syair-syair berjanji yang dilantunkan oleh masyarakat setempat menunjukkan cinta mereka kepada Rasul. Ayat-ayatnya berisi pujian, sholawat, bukti cinta, bukti taat yang tidak memiliki pertentangan dengan ajaran Islam sama sekali. Pujian untuk Rasulullah ini telah menunjukkan bahwa nilai keislaman timbul di masyarakat itu. Kebersamaan mereka dalam melakukan tradisi ini juga menimbulkan nilai ukhuwah yang besar. Harapan mereka terdapat adanya syafaat dan ridho Allah membuat mereka akan mempertahankan terus tradisi ini. Tradisi ini sangat penting, dan tradisi ini juga terus mereka kembangkan terlebih lagi di wilayah yang memang dekat dengan masjid besar di Desa Kapur itu. Di setiap malam Jumatnya mereka akan belajar kitab Al-Barzanji bersama-sama. Di acara penting-penting juga biasanya kitab Al-Barzanji dibacakan dengan harapan yang memiliki acara dikabulkan hajatnya oleh Allah. Biasanya satu orang yang membaca sebuah ayat lalu disambut dengan yang lainnya. Juga terkadang di bagian ayat tertentu itu mereka akan berdiri bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa mereka memang sangat mengharapkan syafaat dan ridho Allah. Tradisi ini akan dilestarikan sampai kapanpun. Itu dikutip dari Ibu Sumiati, guru ngaji sekaligus masyarakat asli Desa Kapur. Dari ketiga narasumber itu, terdapat 3 nilai positif dalam tradisi berjanji ini. Yang pertama, nilai religius atau nilai Islam. Jadi pembacaan kitab Al-Barzanji ini merupakan bentuk bukti kecintaan penganut agama Islam terhadap Nabi Muhammad. Syair dan hikayat yang tertulis dalam kitab tersebut memaparkan nilai-nilai yang baik yang dapat meningkatkan kadar religiusitas seseorang. Selain itu, masyarakat juga dapat mengambil hikmah dan kehidupan Nabi seperti yang dibacakan dalam kitab tersebut. Lalu kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial di dalam berjanji ini yaitu ketika digelar pada perayaan hari besar Maulid Nabi dan dalam berbagai acara lainnya juga, seperti perkawinan, kelahiran anak, khitanan, dan lain-lainnya. Kegiatan tradisi ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan berjanji ini mempertemukan mereka yang jarang bertemu sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan ikatan sosial dalam masyarakat. Nilai yang ketiga itu nilai budaya. Syair-syair yang terangkum dalam kitab berjanji ini meskipun menceritakan kehidupan Nabi Muhammad juga merupakan karya yang bernilai sastra tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Arab mempunyai tradisi penulisan sastra yang kuat.
Hal ini sejalan dengan budaya Melayu yang juga mempunyai tradisi sastra yang tidak bisa dikatakan bermutu rendah. Kedua budaya ini, budaya Arab yang dibawa agama Islam dan budaya Melayu berpadu hingga menghasilkan bentuk budaya baru, perpaduan yang memperkaya kebudayaan Indonesia. Baiklah, sekian dari pemaparan saya mengenai tradisi Barzanji yang mengandung nilai keislaman di masyarakat Desa Kapur. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.